kamu bisa melihat ya beberapa hari ini tampak sedih, tampak murung. Sebenarnya ada apa kamu gitu ya? Anu sih, saya di rumah selalu disuruh-suruh, selalu dimarah-marahin, sedangkan kakak saya, adik saya tidak pernah disuruh-suruh, selalu saya. Jadi kamu karena demikian itu tampak sedih begitu ya? Yes, Jadi kan sebenarnya selain itu apa lagi? Apa permasalahannya? Kenapa kamu tampak sedih sekali? orang tua saya sering bilang kalau saya itu mirip dengan tetangga. Tapi yakinlah ya, kamu jangan bingung. Kita bisa, kalau nggak salah itu, kalau menurut Sar itu ada pada pelajaran apa ya? Pelajaran IPA ya, tentang pewarisan sifat kalau tidak salah. Kamu bisa jumpain guru mata pelajaran IPA-nya ya. Nah, kalau begitu, ayo Sar temanin. Kita bisa tonton dengan ibu tersebut untuk video berikut ini. Siswa SMP yang ada di sekitar Santara, dari Sabang sampai Maluku. Hari ini kesempatannya ingin sampaikan materi tentang genetika atau pewarisan sifat. Tapi sebelumnya, sebelum tayangan ini, kamu sudah mengamati video tentang siswa dan seorang guru yang ingin memahami apa itu pewarisan sifat. Jadi untuk pertemuan kali ini tentang pewarisan sifat, tujuan pembelajaran yang akan ini kita capai adalah memahami konsep pewarisan sifat. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, warna rambut, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri yang lainnya di antara mereka. Mengapa demikian? Dari manakah ciri-cirimu dan ciri-ciri temanmu tersebut? Benar sekali jawaban kamu. Yang mengontrol segala sesuatu di dalam tubuh kita itu adalah gen, terutama yang mengontrol masalah pewarisan sifat. Jadi kita tentunya haruslah bersyukur kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia sudah menciptakan kita sesempurna mungkin. Jadi seandainya salah satu gen saja tidak terwarisi oleh kita, maka bisa jadi akan terjadinya kelainan pada gen. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, marilah sama-sama kita amati tayangan slide berikut ini. Peta konsep pewarisan sifat meliputi dua bagian. Pertama, materi genetis. Materi genetis terdiri dari kromosom dan gen. Yang kedua, sifat beda terdiri dari monohibrid dan dihibrid. Berikut ini ada dua penampang sel eukariotik, yaitu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi letak daripada gen itu berada di dalam organel sel yang bernama inti sel atau nukleus, baik pada sel hewan juga pada sel tumbuhan. Berikut ini adalah gambar inti sel yang sudah diperbesar sehingga kita bisa mengamati keadaan gen dan kromosom di dalam inti sel. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Setiap kromosom memiliki ratusan lokus sehingga di dalam sel terdapat ribuan gen. Di dalam setiap sel terdapat faktor pembawa sifat. Gen tersebut terdapat di dalam sel. Di dalam sel terdapat inti sel. Di dalam inti sel terdapat benang-benang kromosom. Benang-benang kromosom tersebut mengandung gen. Isi daripada gen tersebut adalah asam nukleat yang bernama DNA dan RNA atau dikenal dengan ADN. Gen adalah penentu sifat. Jadi yang menentukan sifat yang diturunkan dari induknya kepada keturunannya itu adalah gen. Berikut ini adalah penampang benang kromosom. Benang kromosom bentuknya seperti pilinan. Setiap pilinan ini terdapat gen. Disinilah gen mewarisi sifat dari induk kepada keturunannya. Di dalam sel tubuh, kromosom berpasangan dengan pasangannya disebut dengan kromosom homolog. Keadaan ini disebut dengan diploid atau 2N. Kromosom homolog adalah kromosom yang memiliki bentuk, fungsi, dan komposisi yang sama. Di dalam sel kelamin, kromosom tidak berpasangan. Keadaan ini disebut dengan haploid.
Gen tersimpan di dalam lokus gen pada kromosom. Karena di dalam sel tubuh kromosom berpasangan, maka gen juga berpasangan. Satu pasang gen menentukan satu sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada setiap makhluk hidup. Setelah kamu mengamati tayangan slide barusan, Ibu harap kamu sudah memahami apa itu konsep pewarisan sifat. Jadi konsep pewarisan sifat di sini yang sangat berperan adalah gen, di mana gen tersebutlah yang mewarisi sifat dari induk kepada keturunannya. Jadi setelah kamu sudah mengetahui apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan, jagalah protokol kesehatan. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua selalu menggunakan masker kemanapun dan bepergian kemanapun, yang ketiga selalu mencuci tangan dari mana dan mau kemana saja. Jadi apa yang Ibu sampaikan hari ini melalui video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu. Dan juga Ibu ingatkan, jangan lupa subscribe dan di like ya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.